Ide, pistol mana, Mas Leo? Oleh darahnya domba Allah, sekarang saya bebas, bebas, haleluya. Sekarang saya bebas, bebas, sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 saya bebas, haleluya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, Harap tapi ya respect percaya juga. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil
selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Wow, pagi, semangat Kak. pagi Vilea. Pagi, Kak. Wah, Selamat pagi. selamat pagi semuanya. Wah, hari ini kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, bajunya udah warna merah, kakaknya udah pakai baju warna putih, ada yang warna merah juga. Kira-kira hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita mau menyambut apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kita mau menyambut apa nih pakai baju putih? Hari kemerdekaan. Merdeka. Kira-kira kalau di hari kemerdekaan ada lomba apa aja ya? Kita lihat yuk kerupuk. lomba-lomba yang pernah adik-adik. Oke. Lomba-lomba yang pernah adik-adik ikutin di sekolah minggu GKSP. Coba Kak Odi kita putar videonya. Oke, sebentar ya adik-adik. Sebelas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, Wah, tadi ada lomba apa aja adik-adik? Yang pernah adik-adik ikutin ada lomba makan kerupuk, Makan kerupuk. ada lomba apa? Balap sarung, ada Balap lomba sarung. menyusun kata. Nah, walaupun tahun ini kita masih secara virtual nih, by Zoom, ibadah menyambut kemerdekaannya, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Betul tidak? Betul. Siapa yang sukacita pagi ini mau ibadah sekolah minggu? Coba jempolnya. Oke, Vide, Ethan, wah semuanya ini, Vilea, Gisel. Mana Gisel di kameranya? Nah, adik-adik kita mau memulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kita mau bersukacita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita mau mengangkat pujian sukacita bertemu Yesus. Adik-adik yang di rumah ikutan nyanyi ya. sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow 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 wow. Sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oke, nah adik-adik, wah udah ada lagi nih yang datang nih. Oke Kak, boleh.
Ya. Oke, udah ada lagi nih yang datang. Ada Hana. Ada siapa lagi nih yang baru nih? Oh, baru Hana nih yang datang nih. Oh, Talen juga. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Siapa pagi ini yang berani untuk berdoa? Siapa yang berani untuk berdoa? Coba. Oh, Filea. Oke. Filea mau pimpin doa? Filea atau Hana? Hana. Oh, Hana. Oke, minggu ini Hana ya pimpin doa. Yuk. Hana ikut berdoa, mau mulai ibadah. Teman-teman yang lain kita siapin sikap berdoa, lipat tangan. Mata. Hana pimpin doa, yuk. Yang suaranya. Tuhan Yesus. Ayo suaranya kenceng. Tapi Nona tadi jatuh sama mama. Tapi orang-orangnya tadi Tuhan Yesus. Yesus Anak sekolah minggu. aku adik Sama teman-teman. Amin. 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 Terima kasih, Hana. Yeay. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang pernah ikut lomba sepeda hias? Coba. Ikut lomba sepeda hias siapa dulu waktu kemerdekaan? Kakak-kakaknya pada ikut. Aku nggak ikut. Itu yang di Oh, lomba. talenta. Oh, oke. Siapa yang pernah ikut lomba masukin paku ke dalam botol? Oh, iya, Filea ikutan. Oh, ada Giselle juga. Sekarang siapa yang Oke. Siapa di sini yang anak Indonesia? Coba jempolnya mana? Wih, semuanya mantap. Selain anak Indonesia, kita juga anak anak Tuhan. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus baik banget nih sama kita boleh berkumpul untuk ibadah sekolah minggu. Kita mau menyanyikan pujian setinggi-tingginya langit. Yuk, sama-sama kita nyanyikan pujian di rumah. Boleh sama-sama nyanyi dan ikutin gerakannya ya. Oke. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
kenapa kipas-nya berhenti? Oke, wah, tepuk tangan dulu semuanya di rumah untuk Tuhan Yesus. Mantap nih adik-adik sekolah minggu, semuanya semangat. Oke, halo Jevanya. Halo Jevanya. Halo. Halo. Wah. Oke adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan pujian dan kita juga sudah lihat nih kemarin-kemarin tahun-tahun sebelumnya sekolah minggu ikut lomba apa aja kemerdekaan. Sekarang saatnya kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada yang masih ingat minggu lalu ceritanya apa? Ada yang masih ingat tentang siapa? Kak Ayu cerita ya. Wah, pada lupa. tentang siapa Kak Ayu cerita? Musa. Oke, nah hari ini masih tentang Musa enggak ya? Coba nanti Kak Audi cerita. Sebelumnya kita mau menyiapkan hati kita, duduk yang manis, tidak ada lagi yang bercanda atau tidak ada lagi yang tidak fokus. Kita mau menyiapkan hati kita sambil kita menyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Udah. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Oke, Kak Audi dipersilahkan. Oke, shalom adik-adik. Mana suaranya? Shalom. Salam Kak. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Salam. Shalom. Nah, adik-adik, kita sekarang sudah mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau bersatu bersama-sama di dalam doa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, di-mute dulu suaranya. Kita mau berdoa bersama-sama, disiapkan hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih banyak atas kasih setia-Mu telah menyertai kami sampai pada saat ini. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah kakak yang menyampaikan dan berkatilah adik-adik juga yang akan mendengarkan ya Tuhan. Sehingga firman-Mu ya Tuhan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami selalu dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Kau selalu, kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Kak Audi mau kasihin nih. Kayaknya kemarin itu tentang laut nggak sih adik-adik ceritanya? Kayak lautnya terbelah. Ingat, siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Benar. Pilih angkat tangan. Oke, jadi kemarin itu tentang Musa menyeberangi laut Teberau. Jadi lautnya kemarin diapain adik-adik? Tuhan melakukan mujizat apa? Terbelah dua. Belah dua. Betul. Nah, tapi adik-adik ternyata kisah Bapak Musa dan bangsa Israel tidak berhenti sampai di situ. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang, ayo siapa yang ingat? Siapa yang ingat minggu ini kita akan membahas tentang apa? Musa. Ya, Musa, betul. Tapi ceritanya tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang kemarin baca poster yang dikirimin kakak sekolah minggunya? Menangkapi diri di Gunung Sinai.
Pintar. Terima kasih, Vilea. Betul sekali. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Nah, Kak Audi share screen dulu ya. PowerPoint-nya. Udah kelihatan adik-adik? Kelihatan. Oke, terima kasih. Kelihatan. Oke, kita langsung aja mulai ceritanya. Jadi gini adik-adik. Halo, iya Vide, halo. Masuk suaranya Vide. Masuk. Masuk, iya. Oke, dengerin Kak Audi cerita ya. Kita langsung aja nih masuk ke ceritanya. Adik-adik siap untuk mendengarkan? Ya, baik. Kakak Audi lihat kok jempol adik-adik. Oke, jadi ini nih dia. Ini ada yang tahu ini apa adik-adik? Ada yang bisa tebak? Ini apa ya, gambar apa nih? Yang gede ini gundukan. Gunung Sindur. Bukan Gunung Sindur, Bide. Tapi Gunung Sinai. Gunung Sinai. Sindur mah yang itu, yang panas tempatnya. Tapi ternyata Gunung Sinai ini panas juga adik-adik. Jadi kan biasanya kalau gunung di Indonesia itu warnanya warna apa? Warna hijau ya kan ya. Lihat nih, ini kayak padang gurun ya, lebih tepatnya. Nah, jadi adik-adik, pada bulan ketiga nih setelah kemarin bangsa Israel sudah menyeberangi Laut Teberau, mereka kemudian keluar nih dari tanah Mesir. Terus lalu mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Nah, setelah itu tuh bisa dilihat ini yang merah-merah ini. Kelihatan kan ya, merah-merah ini adalah tenda untuk mereka berkemah di sana, di depan gunung itu. Berkemah tuh kayak, jadi di dalam tenda itu mereka bisa tidur, mereka juga bisa makan, pokoknya mereka bisa melakukan aktivitas di dalam tenda itu yang merah-merah itu ya, bisa dilihat. Nah, di saat mereka sudah sampai nih adik-adik di depan Gunung Sinai, terus mereka udah pasang tenda untuk mereka siap-siap berkemah, Bapak Musa ini naik ke gunung menghadap Allah. Dan kemudian Allah datang lalu berseru kepada Musa. Katanya seperti ini. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Wah, kalau misalnya didengar lagi nih tadi perkataan Tuhan kepada Musa, ternyata bangsa Israel itu tuh di mata Allah, aduh kesayangan Tuhan Yesus banget deh. Tapi untuk menjadi kesayangan Tuhan Yesus, bangsa Israel juga harus tunduk kepada firman-firman Tuhan Yesus. Maka dari itu nih, Bapak Musa menyampaikan nih kepada para tua-tua bangsa itu. Bapak Musa mungkin bilang kayak, guys, nggak guys juga mungkin. Bapak Ibu mungkin ya, bapak-bapak gitu. Nggak mungkin guys, kan so akrab banget nih Bapak Musa. Mungkin kayak gini adik-adik ngomong ke para tua-tuanya itu. Bapak-bapak, kita ini adalah bangsa yang sangat disayang oleh Tuhan. Tapi terlepas dari itu, kita harus mendengarkan firman Tuhan dan taat akan firman-Nya. Lalu, apa kata para petua-petua itu adik-adik? Kata bangsa Israel, mereka langsung bilang kayak gini, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Wah, sikap bangsa Israel ini siap banget ya adik-adik. Adik-adik, aku mau nanya deh. Siapa yang di sini tahu Paskibra? Paskibra. Ada yang tahu kalau misalnya upacara di sekolahnya kan suka ada pasukan Paskibra tuh. Yang mengibarkan bendera. Belum ada yang tahu ya? Oh. Ya, yang mengibarkan bendera. Tahu kan? Karena bentar lagi mau 17-an. Nih, Kak Audi kasih tahu. Kalau misalnya di Paskibra itu, namanya kan Paskibra ya, yang mengibarkan bendera itu. Mereka itu selalu sikap siap. Jadi apa saja pasti jawabnya, siap akan kami lakukan. Nah, seperti bangsa Israel juga nih, mereka langsung siap dan berkata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan.
Begitu adik-adik. Nah, kemudian bangsa Musa lagi. Aduh maaf ya adik-adik, Bapak Musa menyampaikan nih kepada Tuhan. Bapak Musa menyampaikan apa yang sudah dikatakan bangsa Israel tadi kepada Tuhan, dan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Nah, firman Tuhan berkata lagi nih, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Mencuci pakaian di sini itu sebagai simbol untuk apa ya, datang ke Tuhan dengan kudus gitu adik-adik. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Jadi Tuhan Yesus berfirman agar bangsa Israel dan Bapak Musa itu membuat pembatas adik-adik di sekeliling gunung itu, dan tidak boleh ada yang mendaki ke gunung tersebut, ke Gunung Sinai tadi. Bukan Gunung Sindur, tapi Gunung Sinai. Tuh bisa dilihat sikapnya Bapak Musa saat menghadap Tuhan. Nah, setelah Tuhan Yesus berfirman seperti itu kepada Musa, turunlah Musa dari gunung, lalu bertemu lagi nih kepada bangsa Israel. Disuruhnya lah bangsa itu untuk menguduskan diri dengan mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari ketiga dan janganlah kamu melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hari keberapa adik-adik? Hari ketiga, betul. Hari ketiga. Betul, bersiap-siaplah untuk hari ketiga. Dan benar aja nih adik-adik, pas hari ketiga, pada waktu terbit fajar, pas jam berapa ya kira-kira? Mungkin jam 5 pagi gitu, lewat berapa menit pas matahari udah mulai mau terbit, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung. Siapa di sini yang takut petir? Takut geluduk kalau ada hujan? Aku nggak takut kuduk. Oh, Kilea takut. Yaga takut, Yaga. Takut. Ih, padahal kemarin cerita Kak Ayu jangan takut kalau apa Kak Ayu kemarin? Jangan takut karena Tuhan Yesus beserta kita, betul. Tapi Kak Audi juga agak takut sih sama petir, karena kadang petir itu suaranya gede banget ya adik-adik. Nah, di sini nih Tuhan Yesus datang tuh dengan gemuruh petir, awan tebal tuh gemuruhnya sangat kencang, dan kilat tuh di atas gunung itu. Lalu ada bunyi sangkakala yang sangat keras. Kak Audi juga belum dengar sih bunyi sangkakala itu seperti apa, tapi intinya bunyinya itu kenceng banget adik-adik sampai memekakan telinga adik-adik. Nah, gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan tersebut. Lalu kemudian Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka di kaki gunung tuh. Ini kaki gunungnya tuh, ini bangsa Israelnya. Bisa dilihat. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api tuh, lihat tuh. Ada apinya, ada asapnya, ada kilatnya. Wah, mungkin kalau Kak Audi di situ, Kak Audi tercengang-cengang gitu ya, kayak oh my god gitu mungkin ya. Oh my god. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama, kian keras adik-adik. Lalu berbicaralah Musa, dan Allah menjawabnya di dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung tersebut adik-adik. Ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan Yesus berfirman ya adik-adik kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa.
Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah nih Musa kepada Tuhan, adik-adik, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki Gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman lagi kepada Musa, adik-adik, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu kemudian turunlah Musa adik-adik mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Wow, jadi bisa adik-adik lihat bahwa Tuhan itu memerintahkan bangsa Israel untuk membuat pembatas, untuk taat akan firman-Nya. Lewat tadi nih, dia datang dengan gemuruh, dengan api, dengan kilat bombastis banget. Wah, gambarnya bisa goyang nih. Sebentar. Oke, itu tadi adik-adik cerita tentang Tuhan Yesus menampakkan diri di Gunung Sinai. Oke. Audi pengen kasih tahu bahwa dari cerita tadi kita belajar bahwa kita adalah harta kesayangan Tuhan, adik-adik. Tapi karena kita harta kesayangan Tuhan, jangan malah kita jadi, ya udahlah, yang penting kan aku disayang Tuhan, aku nggak usah ke sekolah minggu, yang kan aku udah disayang Tuhan. Nggak seperti itu, adik-adik. Kita juga harus belajar menjadi kudus di hadapan Tuhan. Belajar menjadi kudus di hadapan Tuhan itu gimana sih, Kak Audi? Apa harus cuci pakaian dulu? Enggak, adik-adik. Nggak harus kayak bangsa Israel yang harus mencuci pakaiannya, tapi Kak Audi kasih 3 aja nih. Yang pertama, Tuhan ingin kita hidup di dalam firman-Nya. Nah, Kak Audi pengen tanya, kira-kira menurut adik-adik, hidup di dalam firman-Nya itu contohnya seperti apa ya? Ada yang bisa jawab? Apa ya? Jadi anak baik. Jadi anak baik. Jadi anak baik kayak gimana tuh, Filea? Nurut. Nurut. Oke, turut sama? Tuhan. Betul, turut sama Tuhan, turut sama mama papa. Betul. Ada lagi yang bisa jawab kira-kira hidup di dalam firman Tuhan itu apa ya selain Vide dan Filea? Double F. Ada yang bisa jawab? Coba Kak Audi mau tanya. Belajar di rumah, jangan nunggu teriak-teriak lagi sama mama, ya. Kak Audi mau tanya siapa ya? Taat. Siapa tuh? Siapa itu? Yaga, betul, taat. Betul ya, Yaga 100. Kak Audi pengen tanya Ethan. Hai Ethan. Hai Kak. Ethan, kira-kira menurut Ethan hidup di dalam firman Tuhan itu seperti apa contohnya? Membantu orang tua. Membantu orang tua, betul. Dan belajar. Belajar, betul. Ada lagi yang bisa jawab? Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya adik-adik. Jadi anak baik, kita taatkan firman Tuhan, turut akan orang tua, rajin belajar, membantu orang tua. Nah, tapi terlepas dari itu, kita juga harus setia adik-adik. Setia nih maksudnya kayak apa sih, Kak? Setia itu adalah di saat yang tadi adik-adik sudah sebutkan, yang tadi membantu orang tua, taat belajar, turut akan firman Tuhan, itu adik-adik selalu lakukan terus-menerus di dalam setiap harinya. Dan adik-adik harus berjanji nih untuk berjalan bersama dia. Berjalan bersama dia adalah yang tadi, hidup di dalam firman-Nya. Bukan berjalan benar-benar jalan adik-adik, tapi benar-benar hidup di dalam firman-Nya dan melakukannya dengan terus-menerus di setiap harinya. Terus tadi juga udah disebutin tadi sama Yaga, taat dan tunduk akan perintah Tuhan. Itu adik-adik menjadi kudus di hadapan Tuhan. Kalau menjadi kudus di hadapan Tuhan, kita pasti disayang banget deh sama Tuhan. Nih, Kak Audi mau ingetin lagi nih tadi yang ceritanya. Kata Tuhan seperti ini, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku,
kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ih, rasanya spesial banget gak sih adik-adik kalau misalnya kita disayang sama yang punya seluruh bumi? Bukan kaleng-kaleng, nohok nih. Yang punya seluruh bumi, yang punya segala-galanya menyayangi kita itu, wah sesuatu yang, aduh kalau misalnya bayangin jadi bahagia sendiri gak sih adik-adik? Nah, oke. Itu tadi adik-adik kita harus belajar untuk betul, siapa itu yang menyanyi? Oh, gitu. Itu tadi adik-adik, jadi kita harus taat, harus hidup di dalam firman Tuhan seperti bangsa Israel dan setia adik-adik. Apa? Setia. Apalagi coba? Apa kita harus apa adik-adik? Mau dengar suaranya? Kita harus Setia. Betul. Oke. Adik-adik, ayat hafalan hari ini singkat banget tuh. Singkat tapi maknanya dalam. Dari Keluaran 19 ayat 8a. Kau dibaca terlebih dahulu ya. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Jadi, apapun perkataan Tuhan, apa yang tertulis di Alkitab, adik-adik harus dengar-dengaran, adik-adik harus lakukan itu dan tanam di dalam hati adik-adik. Nah, sekarang Kak Audi mau minta adik-adik baca bareng-bareng nih. Ayo di-unmute dulu, nggak apa-apa, kita rame-rame semua bareng-bareng. Kita baca Keluaran 19 ayat 8a. Aba-aba dari Kak Audi ya. Oke. Siap semuanya? Siap. Siap. Terima kasih sudah menjawab. Oke. Keluaran 19. Keluaran 19. Keluaran Ayat. Keluaran 19. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Segala yang firman Ya, Tuhan akan kami lakukan. Amin. Betul. Segala yang akan kami lakukan. Amin. Siap untuk melakukan firman Tuhan di setiap harinya adik-adik? Siap. Siap. Vide doang yang siap. Iyalah. Yang lainnya suaranya? Siap. Siap. Oke. Siap laksanakan komandan. Oke. Karena tadi kita sudah membaca ayat hafalan kita adik-adik, kita mau kreativitas. Kreativitasnya gampang banget nih. Tadi seperti yang sudah disebutkan Yaga, Vide, Vilea, Ethan, kita masing-masing dari adik-adik menuliskan 5 tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan, dan 5 tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehabis adik-adik menulis masing-masing di kertas atau di buku, dihias seunik adik-adik, bebas. Yang penting 5 tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan dan 5 tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu seperti biasa, adik-adik videokan sambil membaca nih. 5 tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. 1, membantu orang tua. 2, bla bla bla. Terus 5 tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, disebutin lagi. Sehabis itu, adik-adik baca lagi nih. Keluaran 19 ayat 8a. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Tapi Kak Audi minta 5 tindakan yang sudah adik tulis dilakukan setiap hari secara setia. Setia adalah dilakukan terus-menerus. Begitu ya adik-adik, paham? Paham. Puji Tuhan, paham ya. Itu tadi cerita tentang Tuhan Yesus menampakkan diri di Gunung Sinai. Kiranya adik, kita bisa seperti bangsa Israel yang siap sedia untuk melakukan firman Tuhan. Kembali lagi, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan.
Kak Audi juga berdoa supaya Kak Audi juga menjadi lebih taat lagi dalam melakukan firman Tuhan dan kita semua di sini terus hidup di dalam firman-Nya. Amin. 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 Oke deh. Sekian cerita Tuhan Yesus menampakkan diri Gunung Sinai. Sekarang kita mau menutupnya di dalam doa. Kira-kira ada yang mau berdoa nggak ya? Oke. Hari ini Kak Audi aja dulu yang berdoa penutup. Oke, adik-adik. Yuk kita... Anak baru nanya. Kenapa, Hana? Mau berdoa, Kak, Hananya. Boleh banget. Boleh banget, Hana. Ayo. Boleh, yuk. Suaranya kencang. Yang kencang. Amin. Sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu dan kami anak sekolah minggu untuk dapat melakukannya. Amin. Amin. Terima kasih, Hana, sudah berani untuk berdoa. Oke, itu dia adik-adik. Siap? Coba mana? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Siap dong untuk melakukan firman Tuhan. Oke. Dipersilakan kepada Kak Aca. Kak Aceh. Oke, terima kasih Kak Odi firman Tuhannya. Yuk kita sama-sama bilang terima kasih Kak Odi. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Haji. Terima kasih Kak Audi. Kembali kasih. Oke, nah jadi firman Tuhannya sudah diceritain sama Kak Odi. Jangan lupa diingat lalu dilakukan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Selain firman Tuhan, kita ada kreativitas. Nah, mengisi waktu adik-adik yang ada di rumah nih, ntar kan ada libur tuh. Jangan lupa dikerjakan kreativitasnya, oke? Karena kreativitas yang adik-adik buat akan ditampilkan di ibadah sekolah minggu. Coba kita lihat yuk hasil kreativitas teman-teman kita minggu lalu. Cus, Kak Ayu. Aku talenta tidak takut gelap lagi, karena Tuhan Allah berkuasa dan pasti menolongku. Aku Isto tidak takut tidak takut gelap karena karena Tuhan Allah berkuasa dan pasti menolongku. Aku Gisel tidak takut gelap lagi karena Tuhan Allah berkuasa dan pasti menolong aku. Terima kasih. Hai, nama saya Felix dan saya tidak takut mengerjakan ulangan saat sekolah online seperti ini karena Tuhan menyertai saya. Dan itulah isi video saya. Terima kasih. Aku Yovela tidak takut tidur kamar sendiri karena Tuhan Allah berkuasa dan pasti menolong aku. Terima kasih. Aku Fide tidak takut hantu lagi karena Tuhan Allah berkuasa dan pasti menolongku. Aku Mauren, aku tidak takut gelap lagi karena Tuhan berkuasa pasti menolongku. Aku Yaga tidak takut ke kamar mandi sendirian lagi karena Tuhan Allah
Tuhan Allah berkuasa berkuasa dan pasti menolong aku. Aku Gilda tidak takut di rumah sendiri karena Tuhan Allah berkuasa dan pasti menolong aku. Terima kasih. Aku Filea. Aku sudah tidak takut lagi dengan petir karena Tuhan Allah berkuasa dan pasti menolongku. Terima kasih. Wah, keren-keren banget. Ada yang tidak takut gelap lagi, tidak takut ulangan, tidak takut hantu, tidak takut ke kamar mandi. Keren ya adik-adik sekolah minggu karena kita punya Tuhan Yesus. Betul. Karena kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa dan menolong kita. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Oleh karena itu, kita harus setia menjadi anak Tuhan. Karena Tuhan Yesus melihat loh apa yang adik-adik perbuat. Makanya adik-adik harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kakak mau mengajak adik-adik menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita mau menyudahi ibadah hari ini, walaupun bertemunya sebentar, tapi minggu depan kita akan ketemu lagi. Sebelum itu kita mau angkat pujian, Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu. Adik-adik yang ada di rumah tetap ingat firman Tuhan hari ini, tetap melakukan firman Tuhan, dan jangan lupa mengerjakan kreativitasnya. Sebelum kita mengakhiri ibadah minggu ini, kakak mau ajak adik-adik berdoa sekali lagi yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu GKSP agar dapat menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan selalu menuruti firman Tuhan. Tuhan berkati kehidupan anak-anak sekolah minggu GKSP dalam sekolahnya. Tuhan berikan kepintaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyudahi ibadah sekolah minggu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tapi sebelum itu kita mau foto dulu. Yuk dibuka kameranya. Ada Felix, ada Peter. Oke. Oh, Peter udah. Oke, boleh minta tolong Kak Ayu. Aku yang screenshot. Oh, Kak Audi. Oke. Karena ini 17-an, aku pengen ada gayanya. Kita gini, adik-adik. Gini semua. Ya, gini semua yuk. Kita buat tangannya semua. Kita buat tangan Merdeka gitu. Mana tangannya? Kayak gini. Yuk, kayak gini. Semuanya.
Hana lagi siap-siap tuh. Mana Hana? Tangannya Hana. Peter, tangannya Peter.